merenungi perjalanan hidup kita. Harapan panjang. Kalau orang ditanya kapan kau akan mati, saya ingin umur panjang. Berapa tahun? Ya pokoknya panjang. Ngelihat ada orang umur 50 tahun meninggal pendek. Kamu umur berapa pengennya? 100 tahun? Setelah bilang iya, bener nih, gak mau. Saya pengen nambah 120 tahun. Ayo, ada yang mau umurnya 100 tahun? 100 tahun. Pengen lagi. Memang begitulah kita hidup di dunia. Dan orang memohon umur panjang bukan sesuatu yang jelek. Karena Nabi pernah menyebutkan sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi kalau panjang umur tak baik, umur pendek saja. Panjang umur banyak amalnya, itu yang baik. Baik, mari kita merenungi diri kita sendiri, Masya Allah. Kalau Nabi mengingatkan bahwasanya, memberitahu kepada kita siapakah orang yang cerdas di antara kita ini. Cerdas. Ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Yang pandai berhitung? Yang bisa menghafal ini itu? Bukan. Orang cerdas adalah aktaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian. Orang yang sering mengingat kematian itu orang cerdas. Maknanya apa? Bukan mengingat kematian kita mati diingat bukan. Mengingat kematian di sini artinya apa? Orang yang mempersiapkan diri setelah kematian. Kalau kita gambarkan, kalau kita di sebuah pulau, kita akan hijrah ke pulau yang lain lagi. Kita harus pergi ke pulau sana. Dan kita mendapatkan kabar bahwasanya di pulau sana tak bisa bercocok tanam. Tak ada buah yang tumbuh. Tidak ada makanan, tidak ada bahan makanan. Maka orang cerdas apa kira-kira? Engkau harus pindah ke sana mau tidak mau. Sebab kenapa? Sebab pulau ini akan hancur, akan dibom. Kau harus pergi ke pulau sana. Kau harus pindah ke pulau sana. Ini disiapkan namanya perahu, sampan segala macam. Apa kira-kira sebagai orang cerdas? Apa yang dipersiapkan untuk bisa hidup di pulau sana? Yang di pulau tersebut tak ada lagi yang namanya cocok tanam. Orang cerdas akan berpikir, akan berbekal. Aku akan membawa beras. Aku akan membawa apa saja yang bisa aku bawa, bisa manfaat di sana. Itu orang cerdas. Mempersiapkan karena dia akan pindah ke sebuah tempat. Mau tidak mau harus pindah ke sebuah tempat. Dan di tempat tersebut tidak lagi bercocok tanam. Untuk bertahan hidup di sana. Kalau dia cerdas, ini gambaran di dunia. Memang kadang kita harus membuat contoh dunia. Kadang contoh akhirat biarpun kita beriman kadang kurang nyambung. Kita akan meninggalkan pulau kecil yang akan dihancurkan dalam waktu singkat untuk pindah ke pulau yang baru lagi. Kita akan berbekal, kita pindahkan semuanya. Kalau bisa beras-beras kita bawa ke sana. Setiap hari sampan kita penuh dengan makanan untuk bisa dibawa ke sana. Kenapa orang kok seperti ini? Karena dia cerdas. Sudah dikasih tahu tak di sana tak ada bercocok tanam, kok dia datang sendirian ke sana. Tak bawa apa-apa, pasti dia bodoh. Begitu juga kita ahli iman. Kecuali yang tidak punya iman di sana itu. Yang tidak punya iman kepada hari akhir, yang tidak pernah beriman kepada alam barzah, yang tidak punya iman, maka ukuran hidup kebahagiaan, kesenangannya adalah dunia. Dia mengumpulkan dunia karena dia tak punya lain kecuali dunia. Setelah mati dia tidak berkeyakinan adanya alam barzah. Tapi kita yang beriman, kita punya iman dengan alam barzah. Ada alam kubur. Dan alam kubur yang panjang sepanjang penantian kita hingga dibangkitkan di padang mahsyar. Di alam barzah orang akan hidup dengan amalnya. Jika itu baik-baiklah kehidupannya di alam barzah. Jika itu jelek-jeleklah kehidupannya di alam barzah. Ini yang harus kita jadikan bahan renungan agar hidup kita di dunia itu baik. Makanya kunci hidup di akhirat baik adalah mengingat kematian. Dan mengingat kematian ini menjadikan kunci hidup kita di dunia baik. Yang suka lupa kepada kematian, maka hidupnya di dunia tak baik. Inilah. Maka hidup indah di dunia kuncinya Anda ingat kematian. Mari kita semua mengingat kematian agar hidup kita di dunia itu indah. Bukan mengingat kematian lalu mukanya suntuk,
cemberut, susah, gelisah. Bukan, itu mengingat kematian, dicabutnya nyawa. Yang dimaksud mengingat kematian adalah kita mengingat kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Di sana ada alam barzah. Kemudian setelah itu bangkit di padang mahsyar, kemudian akan digiring antara surga dan neraka tujuannya. Berpikirlah tentang kematian dirimu sendiri, jangan mikir kematian seseorang. Hendaknya kita memikirkan tentang kematian kita masing-masing. Kita akan mati, semuanya akan mati. Dikatakan Nabi, orang cerdas aktaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering menyebut kematian adalah orang cerdas. Karena apa? Dia akan berbekal untuk hidup nanti di akhirat, untuk berbekal setelah hidup, setelah kematian. Nah, di sini coba Anda hadirkan dalam diri Anda. Kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan datang menjelang kita. Bukan menakut-nakuti ini. Semuanya itu yakin kalau kematian itu akan tiba. Semuanya orang itu yakin kalau kematiannya akan tiba dan akan datang, akan menjelang. Akan tapi tidak semua dari kita ini mempersiapkan kematian. Kenapa kalau kita berjalan hati-hati? Kenapa kereta kita harus ada remnya? Kenapa berjalan kita di pinggir? Karena Anda takut mati. Ada orang datang bawa pisau lalu ada ketakutan. Anda kenapa naik pohon yang tinggi pelan-pelan atau di gunung, di tebing yang curam? Anda takut, kenapa? Anda takut mati. Karena Anda yakin kematian akan tiba. Semua orang yakin akan kematian itu tiba. Siapa yang tidak yakin akan kematian tiba? Oh, setiap hari kita melihat si fulan mati. Cobaan sayangnya, kita meyakini kematian, perilaku kita seperti orang yang tidak yakin kalau kematian itu tiba. Kita meyakini kematiannya ahli iman. Di sana ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia. Kita akan mati. Semoga panjang umur semuanya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Sepanjang apapun umur kita akan mati. Bayangkan kalau kita mati, lihat kita di ruang tengah, lihat bergerak sudah nggak mampu, mengenakan baju tak bisa, mau mandi pun dimandikan, kemudian disolati karena kita ahli iman. Kemudian dibawa kemana kita? Akan dikirim kita kemana? Akan dikirim ke kubur, ke liang lahat, ke liang kubur. Rumah megah yang kita bangun pun tak boleh kita tinggal di situ. Kalaupun kita berpesan kepada istri tercinta, anak yang paling mencintai kita, lalu kita berkata, anakku tercinta, kalau abah mati nanti tolong abah biarkan di kamar yang khusus ini nak ya, jangan kau pindah ke kubur nak. Nggak ada yang mendengar. Tumpukan harta itu pun harus kita tinggal. Kemana? Ke liang lahat. Harus dibawa ke liang lahat. Yang kalau kita datang malam hari pun seram ke sana. Anda harus dikirim ke sana, saya harus dikirim ke sana. Lalu apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di alam barzah itu apa? Akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Nabi mengajak kita merenung yang demikian itu agar hidup kita di dunia indah. Coba nanti. Setelah kita sadar akan kematian ini, maka hidup kita di dunia akan semakin indah. Setelah kita dimasukkan liang lahat, kemudian ada malaikat dua datang. Dan malaikat itu akan menjelma dalam bentuk sesuai dengan amal kita. Karena Anda orang yang sholat subuh berjamaah, orang yang baik dengan suami di rumah, baik dengan istri di rumah, baik dengan tetangga, sama anak menjaga, dididik, benar, kenal agama yang benar. Maka di saat Anda di alam barzah, saat Anda mau di liang lahat, kemudian Anda masuk alam barzah, itu bukan kubur. Kubur itu tempat menyimpan jasad kita. Alam barzah nanti. Tidak ada yang tahu kecuali nanti kalau Anda mati baru masuk alam barzah. Mati dulu baru tahu alam barzah. Alam barzah itu luasnya. Luasnya perbandingannya adalah kalau digambarkan seluas apa sih alam barzah itu? Ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Alam dunia itu dengan alam rahim perbandingannya segede apa sih? Alam dunia seluas ini bandingannya dengan alam rahim. Nggak ada orang setelah itu pengen masuk ke rahim lagi, nggak ada. Alam barzah dibanding alam dunia seperti alam dunia dibanding alam rahim. Alam akhirat nanti dibandingkan dengan alam barzah seperti alam barzah dibanding dengan alam dunia. Luas sudah. Tapi ada yang disempitkan, yaitu dengan siksa, dengan hukuman bagi pendosa-pendosa. Nah, setelah Anda atau saya kalau bicara kematian, jangan ke orang lain sajalah, diri sajalah. Aku mati di ruang tengah,
Ada yang menangis di kiri kanan kita. Kemudian setelah itu kita dimandikan dan disolati. Kemudian setelah itu kita akan dikirim ke liang lahat. Setelah itu ada malaikat mungkar nakir. Cuman karena Anda orang solehah seperti ini, Anda orang soleh seperti ini, maka di saat Anda berada di alam barzah, malaikat datang dalam bentuk yang menyenangkan. Anda melihatnya pun sedap. Anda senang melihat malaikat tersebut, dan Anda pun tidak takut karena Anda ahli iman. Karena apa? Karena malaikat itu sama dengan diri Anda. Dia makhluk Allah, Anda makhluk Allah. Seperti sapaannya orang yang bersahabat. Dan orang itu pun, malaikat itu pun bertanya dengan sopan santun, wahai hamba Allah, aku mengerti kau adalah orang soleh, orang baik. Cuman aku punya tugas untuk bertanya kepadamu. Lalu aku bertanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Anda pun menjawab dengan mudah karena memang Anda ahli la ilaha illallah, Allahu Rabbi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian malaikat mungkar nakir meminta kepada malaikat pemberi rahmat, wahai malaikat pemberi rahmat, berikan kepada orang-orang ini kenikmatan surga sampai nanti dibangkitkan di mahsyar. Allah, semoga ini golongan kita, amin. Tapi yang satu lagi itu yang dikubur sebelah lagi, malaikat datang dengan bentuk yang menyeramkan. Suaranya lebih lantang dari halilintar. Suaranya lebih lantang dari halilintar. Sebelum malaikat datang sudah diberi rasa takut orang ini. Manusia yang jahat ini, banyak maksiat. Di saat dia berada di liang lahat, kalau orang baik, Anda semuanya berada di liang lahat, Anda dimasuk alam barzah, akan datang kepada Anda sesuatu yang sangat baik dengan bentuk yang sangat baik. Lalu Anda bertanya, siapakah engkau? Karena Anda orang baik. Ini orang yang pertama tadi. Orang yang pertama di alam barzah, sebelum ditanya malaikat mungkar nakir, ada didatangi. Lalu Anda bertanya, siapa engkau? Suara itu berkata, aku adalah solat subuhmu berjamaah itu. Anda pun senang. Ada lagi suara yang merdu, assalamualaikum. Lalu Anda bertanya, siapa engkau? Maka suara itu menjawab, aku adalah solat malammu yang pernah kau lakukan. Ada lagi yang datang lagi dengan suara lebih dengan bentuk yang lebih indah dan suara lebih merdu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu Anda menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah lemah lembutmu kepada istrimu dulu, aku adalah kasih sayangmu kepada istrimu dulu, dan seterusnya, aku adalah penghormatanmu kepada suamimu. Amal baik menemaninya, maka dia sudah tidak gentar dan tak takut lagi di alam barzah. Baru malaikat mungkar nakir datang dan dia bisa menjawab, lalu mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi sang pendosa itu, sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir, akan datang sesuatu yang sangat menyeramkan. Dan kalaupun seseram apakah, tidak ada bandingannya dia. Kalau Anda melihat sesuatu yang paling seram di dunia, paling menakutkan di dunia, enggak apa-apanya dibanding sesuatu yang menyeramkan di alam barzah. Orang itu ketakutan, siapa kau? Siapa kau? Suara itu menjawab, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Aku adalah kezalimanmu kepada istrimu dulu. Aku adalah kezalimanmu kepada suamimu dulu. Terus, aku adalah dosamu dengan tetanggamu dulu. Aku ada riba yang kau makan dulu. Kumpul menakutkan. Ketakutan dia. Kemudian malaikat datang. Mungkar nakir datang. Mungkar nakir datang dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Sudah begitu bersuara, suaranya lebih lantang dari halilintar. Kalau Anda dalam suasana yang sunyi di rumah yang sepi, Anda di rumah sendiri, sepi, sunyi, sendiri, tak ada yang menemani Anda. Tiba-tiba ada piring jatuh, tar, begitu kaget dia seperti apa dia. Baru piring pecah, belum halilintar. Bagaimana suara malaikat lebih lantang dari halilintar? Dengan pertanyaan yang mengagetkan, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka sang pendosa itu tidak bisa menjawab Kemudian oleh malaikat dipukul dengan pukulan yang, jika pukulan itu dipukulkan ke bumi ini, saya akan hancur. Dipukulkan kepada siapa? Kepada sang pendosa. Ceder. Ditanya lagi, tak bisa, dipukul lagi. Kemudian bagaimana? Dipanggil malaikat penyiksa, wahai malaikat, beri ini siksa sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ini kunci untuk membenahi hidup kita saat ini di dunia. Jangan remehkan, wahai ibu yang solehah, senyummu yang kau berikan kepada suamimu akan hadir di alam barzah dengan keindahan. Sentuhan tanganmu, wahai suami, untuk istrimu dengan penuh keindahan akan hadir di alam barzah.
Kasih sayang kemesraan yang kau berikan untuk pasanganmu akan hadir di alam barzah dengan keindahan. Pengabdianmu kepada ayah ibundamu akan hadir dalam bentuk yang menyenangkan di alam barzah karena menjadi amal baik yang menemanimu. Berpikirlah untuk ini, berpikirlah untuk itu, maka semua kebaikan yang kita lakukan saat ini di dunia akan hadir di alam barzah sebelum nanti hadir di akhirat, di surga nanti. Maka betul dikatakan oleh Rasulullah, orang cerdas itu orang yang mengingat kematian, akibat kematian. Kita berbuat zalim kepada satu manusia, berbuat dosa kepada satu manusia, akan datang itu dosa. Kezaliman akan datang di alam barzah dan menyiksa kita. Maka mumpung masih di dunia kita untuk berbekal, ayo yang indah dengan istri, yang baik dengan suami. Hidup rumah tangga kok berantem melulu nih. Ini daftar ketemu kesengsaraan mau digebuk malaikat itu. Harus indah hidup di dunia. Dengan tetangga tegur sapa yang baik, assalamualaikum, masya Allah. Dengan anak, didik di mana anak itu. Jangan salah mendidik anak-anak. Yang salah mendidik anak-anak, ketahuilah anak akan menyeret orang tua ke neraka jahanam. Di mana anakmu saat ini? Sudah kenal Allah atau belum? Mumpung masih di dunia, lihat. Kalau sudah terlanjur kita mati, gak sempat mendidik anak, maka anak bejat, anak salah, maka anak akan menuntut, akan merepotkan kita di saat di alam barzah. Belum nanti di akhirat. Di mana anakmu? Di mana anakmu saat ini? Belajar apa anakmu saat ini? Belajar ilmu dunia bukan dilarang, akan tapi jangan sampai lupa urusan akhiratnya. Anak anda boleh menjadi pejabat kerajaan yang hebat, tapi jadikan anakmu adalah anak yang rajin sujud, sering menangis karena dosa, takut kepada Allah, wajahnya basah dengan air wudu, Al-Quran dekat dengannya. Kita perlu didik anak-anak kita. Banyak orang tua yang lalai. Ada orang tua yang ngurusi kematian dirinya, tapi anaknya tidak dipikirkan tentang kematiannya. Oh, kalau ditanya tentang ibadahnya, ada ibu-ibu yang ibadahnya baik, bapak-bapak ibadahnya baik, sholat malam, puasa segalanya, tapi urusan dirinya sendiri, anaknya tidak pernah dipikirkan. Anak akan membebani langkah kita. Ada dikisahkan ada orang ahli ibadah yang ingat kematian tapi lupa kematian anaknya, tidak dipikirkan. Ingat kematian dirinya, insya Allah aku sudah umur tua, aku harus ibadah, aku harus sholat, aku harus banyak ibadah, banyak puasa, tapi lupa anaknya tidak dididik dengan benar. Anaknya tidak dihantarkan kepada kemuliaan, anaknya tidak dibawa kepada kebaikan. Nanti di akhirat orang-orang yang seperti ini, di saat dia mau masuk surga dengan sholat malamnya, dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan puasanya, di saat mau menuju surga, awas, hati-hati. Tiba-tiba ada yang menjerit, wahai malaikat, jangan boleh orang tua itu masuk surga. Malaikat bertanya, apa urusanmu? Dia adalah bapak ibuku. Bapak ibumu rajin sholat malam, rajin puasa, rajin umroh, rajin haji. Iya, bapak ibuku rajin ibadah, rajin umroh, rajin haji, rajin ibadah, rajin bangun malam, tapi dia teledar, lupa, tidak mengantarkan aku kepada Allah. Aku tidak diajari agama yang benar, sampai aku bejat, aku mabuk, aku zina, aku masuk neraka gara-gara ibuku rajin ibadah untuk dirinya sendiri. Hei malaikat, masukkan dia ke neraka. Malaikat mengadu kepada Allah dan diperintahkan oleh Allah, masukkan bapak ibunya yang katanya ahli ibadah ke neraka jahanam karena dia telah salah mendidik anak-anaknya. Allah. Mumpung saat ini di dunia, inilah pentingnya kita mengingat kematian, agar kita tuh mendidik anak kita tuh benar. Di dunia kita bukan harus sengsara-sengsara. Allah mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah kok. Di dunia yang baik, tapi wa fil akhirati hasanah. Cuman sekarang banyak orang tua lupa. Orang tua lalai kalau sudah pendidikan dunia untuk anaknya, oh akan dibiayai dengan uang, dengan banyak biaya besar, tapi lupa anaknya ada di mana saat ini. Anaknya ngapain saat ini? Beruntung bagi orang yang tidak punya anak, dia tidak akan masuk neraka karena anak. Dan beruntung orang yang punya anak dan anaknya menjadi sebab dia masuk surga. Sengsara manusia punya anak, tidak bisa mendidiknya, lalu anaknya menghantarkan ke neraka. Inilah perlunya renungan. Masih ada kesempatan untuk kita. Mungkin ada yang berkata, anakku sudah terlanjur bejat, bagaimana ini? Anakku terlanjur salah, tobat. Ataibu minadz-dzambi kama dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Lalu bagaimana? Ya cucunya lah nanti yang benar.
Anak yang sudah terlanjur salah, istighfar, ya Allah mohon ampun kepadamu, aku telah salah mendidik anakku, ya Allah, ya Allah. Banyak orang tua saat ini hanya menginginkan anaknya bahagia di dunia, tapi tidak menginginkan anaknya bahagia di akhirat. Tidak diingatkan kematian. Anak kita harus bisa mengingat kematian. Kehidupan setelah di dunia ini, jangan hanya dunia saja yang dihamparkan, yang dipaparkan di anak-anak kita. Apakah ada kira-kira orang tua di sini yang ngomong begini, wahai anakku, yang penting kamu baik kaya raya di dunia, setelah itu kau mati masuk neraka tak apalah. Ada atau tidak? Ibu, ada enggak gini ngomong gitu? Wahai anakku, yang penting kaya, yang penting kau kaya di dunia, setelah itu kau mati masuk neraka tak apa. Tak ada ya, karena Anda cerdas. Cuman banyak orang yang memang lidahnya tak berucap seperti itu, tapi perilakunya orang tua ngomong kayak begitu. Contohnya apa? Itu orang tua yang hanya mengurusi sekolah anaknya, urusan dunianya, tapi tidak pernah diikat anaknya hatinya dengan ulama, tidak dekatkan dengan majelis mulia, tidak diajarkan kemuliaan, hanya sekolah yang tak kenal agama. Tak taunya ujung-ujungnya akan menyiksa orang tuanya. Kalau memang putra Anda harus menjadi seorang bisnismen terhebat di Malaysia, menjadi seorang terkaya di Malaysia, jadikan anak Anda yang paling banyak sujudnya di Malaysia, gitu loh. Enggak bertentangan, urusan sujud dengan bisnis enggak bertentangan kok. Bahkan semakin anak Anda kaya, semakin mudah ngaji, menghadiri majelis, karena kaya raya kan, punya sopir sendiri, punya kereta banyak, tak capek, bisa hadir majelis. Tapi anak yang tertipu, lihat, susah, semakin kaya semakin susah dia menghadiri tempat mulia. Ayo, memohonlah kepada Allah yang baik, anak kau harus sukses dunia, tapi samping sukses dunia, oh sukses akhirat. Sholat subuh di mana nak? Tahajudmu kayak apa nak? Pergaulanmu dengan siapa nak? Berapa kali sholawatmu kepada Rasulullah nak? Itulah putra-putra Anda yang istimewa. Bangun malam rajin. Ini putra-putra orang yang sholat subuh berjamaah ini, insya Allah dia dunianya cukup. Ditanya dunia, dia cukup dunianya. Ditanya akhirat, masya Allah dia membaca Al-Quran sebulan sekali sudah hatam, atau paling tidak 3 bulan sekali hatam Al-Quran. Sholawatnya ribuan kali dibaca. Allah, indah putra-putri Anda. Cuman kenapa banyak orang lalai, orang tua lalai, tidak memikirkan tentang masa depan anaknya, masa depan akhiratnya. Maka Nabi mengingatkan, orang cerdas adalah orang yang mengingat kematian, kehidupan setelah mati nanti. Ayo kita semua mengingat kematian dalam langkah kita, perjalanan kita. Kemudian orang yang mengingat kematian kemudian tahu bahwasanya kalau sudah ajal tiba itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak akan bisa menunda. Anda akan mati, saya akan mati. Di antara kita tidak tahu di mana kain kafan kita. Ada yang kain kafannya saat ini lagi ditanam pohon kapas sana. Ada yang kafannya sudah digulung. Ada yang kafannya sudah digunting tak sadar. Sebab yang namanya mati tak pesan-pesan dulu. Orang sehat seger buker pun mati ada. Ada orang sakit 10 tahun tak mati-mati ada. Dokter yang sehat kerawat orang sakit mati ada, macam-macam. Kita tidak mengerti kapan kematian. Tetap kita memohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami. Nah itu, minta panjang umur. Setelah minta panjang umur yang baik, kalau minta yang benar, ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Umur panjang sakit-sakitan juga susah. Umur panjang maksiat juga tak sedap. Umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah renungan singkat saat ini. Dalam setiap duduk kita perlu duduk. Sampai dikatakan Nabi mengajarkan kalau hendak tidur apa yang hendaknya kita lakukan? Ambil air wudhu, baca zikir, kalau bisa menghadap ke kiblat, dan kalau bisa itu sunnah, tidurlah engkau seperti tidurnya orang yang berada di liang lahat, menghadap ke kiblat. Dan hadirkan kalau engkau bisa tidak bangun selamanya, agar kita segera mohon ampun kepada Allah, jangan sampai dosa itu dibawa ke alam barzah. Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengingat kematian, tidur pun dia himbau kita untuk ingat kematian. Orang ingat kematian gak langsung mati loh, gak serta-merta. Kematian sudah ada jatahnya, kapan waktu mati kita sudah ada. Justru mengingat kematian inilah yang menjadikan kita indah. Dia gak dolim kepada istri, tidak dolim kepada keluarga, karena ngerti bahwasanya kebaikan yang dilakukan di dunia itu akan menjadikan dia semakin indah di saat di alam barzah. Yang kejam di dunia akan tersiksa di alam barzah. Ayo kita hidup di dunia semakin indah, baik dengan keluarga,